Ia hidup dalam lapar, tidur di lantai masjid. Namun dari lisannya, ribuan sabda Nabi sampai kepada kita. Inilah kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sang penjaga hadis Rasulullah. Nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Syakhr ad-Dausi. Ia berasal dari kabilah Daus di Yaman. Julukan Abu Hurairah, ayah kucing kecil, diberikan Rasulullah karena kebiasaannya memelihara seekor anak kucing yang selalu menemaninya. Abu Hurairah hidup dalam kemiskinan dan kesederhanaan. Ia memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, bertepatan dengan Perang Khabar. Sejak saat itu, hidupnya berubah total. Ia meninggalkan kampung halaman, harta, dan kenyamanan hidup demi menemani Rasulullah. Abu Hurairah termasuk Ahlus Suffah, yaitu para sahabat miskin yang tinggal di serambi Masjid Nabawi. Mereka menghabiskan hidupnya untuk ibadah dan menuntut ilmu langsung dari Rasulullah. Abu Hurairah sering menahan lapar hingga pingsan. Dalam riwayat sahih, ia pernah berbaring di jalan Madinah karena kelaparan. Disangka orang terkena ayan, padahal perutnya kosong berhari-hari. Namun semua itu ia jalani dengan penuh kesabaran, karena satu tujuan: mendengar, menghafal, dan menjaga setiap ucapan Rasulullah. Berbeda dengan sahabat lain yang sibuk berdagang atau bertani, Abu Hurairah tidak pernah berpisah dari Rasulullah. Ia pernah berkata, "Sesungguhnya saudara-saudaraku dari kaum Muhajirin sibuk dengan perdagangan mereka, dan saudara-saudaraku dari kaum Ansyar sibuk dengan kebun-kebun mereka. Sedangkan aku selalu bersama Rasulullah dengan perut kosong." Karena ketulusan dan kesungguhannya, Abu Hurairah pernah mengadu kepada Rasulullah bahwa ia sering lupa hadis. Maka Rasulullah bersabda agar ia membentangkan selendangnya. Setelah Rasulullah mendoakan dan seakan menuangkan ilmu ke dalam selendang itu, Abu Hurairah berkata, "Sejak hari itu aku tidak pernah lupa satu hadis pun." Abu Hurairah adalah sahabat yang meriwayatkan hadis terbanyak, yaitu sekitar 5.374 hadis. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh lebih dari 800 orang dari kalangan sahabat dan tabi'in. Meski hanya bersama Rasulullah sekitar 3-4 tahun, ketajaman hafalan, kedisiplinan, dan keberkahannya menjadikannya pilar utama dalam penjagaan sunnah Nabi. Karena banyaknya hadis yang ia riwayatkan, Abu Hurairah sempat difitnah oleh orang-orang yang tidak memahami kedudukannya. Namun para sahabat besar seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Aisyah radhiyallahu anhu membela dan membenarkan kejujurannya. Umar bin Khattab bahkan pernah mengangkat Abu Hurairah sebagai gubernur Bahrain, menunjukkan kepercayaan besar terhadap amanah dan integritasnya. Abu Hurairah dikenal sebagai ahli ibadah, membagi malamnya menjadi 3 bagian: salat, tidur, dan dizikir. Gemar berpuasa sunnah, sangat lembut kepada ibunya, bahkan selalu mendoakannya hingga sang ibu masuk Islam. Ia pernah berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku dan ibuku dicintai oleh hamba-hambamu yang beriman." Doa itu dikabulkan. Hingga hari ini, nama Abu Hurairah dicintai kaum muslimin di seluruh dunia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu wafat pada tahun 57 atau 59 Hijriah di Madinah pada usia sekitar 78 tahun. Kepergiannya meninggalkan warisan yang tak ternilai, ribuan hadis Rasulullah yang menjadi cahaya bagi umat hingga akhir zaman. Abu Hurairah bukan orang kaya, bukan bangsawan, dan bukan panglima perang. Namun ia memilih lapar demi ilmu, kesederhanaan demi sunnah, dan hidupnya diabdikan untuk Rasulullah. Tanpa Abu Hurairah, sebagian besar sabda Nabi mungkin tak pernah sampai kepada kita. Ia menjaga sunnah agar umat ini tidak kehilangan cahaya.